Sampun Bapak. Oke, Nuwun. ya. Kita tunggu sambil tunggu yang lain. Baik, saya kira sudah cukup. Nanti kalau ada yang mau gabung sambil jalan saja selama saya menerangkan. Sebelum saya mulai di pertemuan ketiga ini slide saya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oke, yang saya mau tanya nih, yang bagian atas itu ada ketutup bayang-bayang hitam nggak? Enggak, Pak.
Nggak ada, oke, ya udah aman berarti. Tidak perlu saya hidden. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya mohon izin pada kalian semua mengambil waktu liburan kalian atau mengambil waktu perdana kalian berpuasa. Kalau yang puasanya hari ini, kalau yang puasanya sudah mulai dari kemarin ya, ini hari kedua puasa. Yang mana biasanya pas awal-awal puasa itu badan masih adaptasi, masih gampang capek, lemes gitu ya. Tapi enak juga ya sepertinya kuliah daring gini ya. Jadi energinya nggak terlalu eh, besar. Harus ke kampus, kemudian saya menerangkan di depan sambil berdiri. Oke, tapi nanti kita lihat perkembangan lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, eh, informasi ya. Ini sudah pertemuan ketiga. Nanti insya Allah di pertemuan keempat atau minggu depan, ini saya umumkan sekalian saja untuk seluruh kelas pemetaan lingkungan saya di kelas B, C, dan juga kelas D. Itu nanti kita akan evaluasi CPMK ya. Jadi yang berencana tidak masuk atau berencana bolos atau izin gitu sementara mungkin bisa ditunda dulu ya atau dipertimbangkan dulu karena kita akan melaksanakan evaluasi CPMK. Selain informasi secara lisan ini juga nanti akan saya informasikan di Google Classroom biar semua bisa membaca. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan ketiga ini. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Oke, soalnya saya low ini soalnya. Oke, kalau sudah jelas, pertemuan ketiga ini kita akan membahas penginderaan jauh dan aplikasinya di bidang lingkungan. Kita akan membahas tentang apa itu penginderaan jauh, jenis dan juga aplikasinya dalam aplikasi penginderaan jauh dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan lingkungan. Oh ya, sebelum lanjut, saya ini izin tidak menampilkan video ya, biar tidak nge-lag internet saya agak lemot ini. Jadi ya, terus modenya juga masih mode rumahan, jadi ya kita sama-sama off video saja lah ya. Yang penting penjelasan saya dan nanti kalau ada informasi yang saya sampaikan kurang jelas langsung apa namanya langsung diinterupsi saja nggak masalah. Nanti kita bahas bareng-bareng mana yang belum jelas. Baik, itu kemudian poin-poin tadi sudah sempat saya singgung. Kita akan bahas tentang apa itu penginderaan jauh, kemudian jenis-jenis citra satelit, kemudian aplikasi penginderaan jauh untuk lingkungan, dan mengapa kita perlu mengenal dan mempelajari penginderaan jauh, terutama di bidang kita, yaitu di bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Nah, pertama kita akan berkenalan dulu apa itu penginderaan jauh. Di beberapa pertemuan sebelumnya saya sempat singgung apa itu citra satelit, kemudian bagaimana aplikasinya. Nah, saat ini pertemuan ketiga ini kita akan mendetailkan lebih jauh apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu apa istilah lainnya biasa disebut dengan inderaja atau kalau dalam bahasa Inggrisnya bahasa asli asal usulnya itu namanya remote sensing. Remote sensing kalau kita definisikan secara sederhana, remote itu kan jauh, ya. Lokasi yang jauh, yang sangat jauh, terpencil gitu, istilah secara terminologi bahasanya. Terus kemudian sensing itu adalah indera atau sensing itu adalah satu kemampuan untuk merasa atau satu kemampuan untuk mengidentifikasi. Jadi kita punya sensor, kita punya sense, kita punya indera yang bisa atau
digunakan untuk identifikasi, merasakan, meraba, dan seterusnya. Jadi kalau digabung, remote sensing itu adalah merasakan tapi dari jarak jauh, atau mengidentifikasi tapi dari jarak jauh. Sehingga kalau didefinisikan secara bahasa ya, penginderaan jauh itu adalah teknik mengukur atau teknik pengukuran atau pengumpulan data atau akuisisi data sebuah objek atau fenomena yang menggunakan alat dan tidak menyentuh objeknya secara langsung. Jadi kalau bahasa sederhananya ngintip tapi dari jarak jauh. Nah, proses ngintipnya itu bertujuan untuk mengambil data tanpa harus kita datang ke lokasi, tanpa kita harus mengukur langsung objek yang kita amati, dan tanpa harus membahayakan diri kita sendiri ketika melaksanakan survei di lokasi-lokasi yang berbahaya. Nah, pengukuran itu biasanya dilakukan dari jarak yang sangat jauh, ya, misalnya dari pesawat terbang, kemudian pesawat ulang-alik atau pesawat luar angkasa, kemudian wahana satelit, dan juga bisa menggunakan kapal kalau di perairan laut atau di survei di perairan. Artinya, kalau kita bandingkan dengan kegiatan penjelasan saya di pertemuan kedua kemarin tentang survei dan pengukuran, itu kebalikannya. Jadi kalau yang pertemuan kedua kemarin itu lebih banyak membahas tentang survei-survei terestris atau survei-survei yang pengukuran dan survei yang kita lakukan dengan menggunakan alat secara langsung di lokasi pengukuran, di lokasi survei. Artinya kita harus ke lokasi, kita harus melakukan pengukuran langsung. Tapi kalau penginderaan jauh ini, itu sebaliknya. Jadi teknik mengambil data atau mengukur data, tapi tanpa harus datang ke lokasi survei, tanpa harus mengukur langsung ke lokasi survei, ya. Itu adalah inderaja atau penginderaan jauh, atau nanti saya akan singkat sebagai singkatan PJ itu untuk mempermudah penulisan nanti. Jadi itu definisi penginderaan jauh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita pernah melakukan, kalau kalian pernah ikut lapangan kuliah ilmu kebumian, itu teknik fotografi, jadi teknik fotografi multisegmen, itu jadi memotret jauh, memotret jarak dekat, memotret yang paling dekat dalam satu alur segmen, itu adalah prinsip dasar dari penginderaan jauh, ya. Jadi kita punya alat yang namanya kamera, ya. Kamera itu bisa merekam karena punya sensor, dia bisa menyimpan karena dia punya dia punya komponen penyimpanan. Nah, ketika kita pegang alat itu, kita gunakan untuk merekam kondisi misalnya segmen alur sungai, itu adalah sebenarnya kegiatan penginderaan jauh tanpa kita harus turun langsung ke lokasi alur sungainya untuk melakukan identifikasi. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan atau prinsip dasar dari penginderaan jauh yang sebenarnya saya kira kalian juga sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan itu, tapi sebenarnya definisinya belum kalian ketahui. Nah, saat ini ketika kalian melakukan aktivitas-aktivitas ngintip dari jarak jauh tadi, mengambil data yang dari jarak jauh tadi, itulah yang disebut dengan teknik inderaja atau remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, secara ilustrasi kita bisa melihat di sini bahwa inderaja atau penginderaan jauh itu ada beberapa istilah yang perlu kita kenal. Di sana ada matahari dengan cahayanya, di sana ada hamburan dan juga pemantulan, atau kalau bahasa ilmiahnya itu dispersion sama reflection. Nanti juga ada istilah radiation, itu istilah-istilah fisika yang dulu sebenarnya sudah kalian kenal sebelumnya. Nah, istilah-istilah itu nanti akan diaplikasikan dalam inderaja.
Ya. Kemudian ada sensor pada citra satelit, kemudian sensor pada pesawat udara, kemudian apa itu lapisan ozon. Lapisan ozon ini harusnya sudah dipelajari dalam dalam mata kuliah yang terkait dengan atmosfer, bisa di ilmu kebumian atau pengendalian pencemaran udara, itu tidak tidak jauh pasti berhubungan dengan lapisan ozon atau O3. Kemudian hamburan tambahan atau additional dispersion, kemudian cloud atau awan, kemudian permukaan bumi, itu adalah istilah-istilah atau komponen-komponen yang nanti akan kita akan bahas lebih rinci lagi di slide-slide berikutnya. Nah, di pertemuan yang lalu juga sudah sempat saya singgung dalam satu slide wahana inderaja. Wahana itu media atau alat. Kalau kita ya, kalau saya tadi contohkan kuliah lapangan ilmu kebumian, kalian melakukan multisegmen fotografi, itu berarti medianya itu adalah kalian. Jadi manusia yang menggerakkan si kamera itu untuk mengambil data. Kalau di sini ya contohnya wahana inderaja itu ya bisa berupa satelit, kemudian pesawat udara, drone, ya, kemudian bisa manusia itu sendiri, ketika manusia itu sendiri punya eh, apa namanya pakaian terbang seperti yang sempat saya singgung. Jadi mungkin teknologi ke depan itu akan sampai pada eh, akan sampai pada teknologi di mana baju itu bisa membuat kita terbang kemana-mana, atau satu set baju itu bisa membuat kita terbang kemana-mana, sehingga kita bisa mengambil data-data dari udara itu dengan lebih eh, mudah. Itu mungkin gambaran teknologi ke depan. Baik, secara lebih rinci, komponen-komponen inderaja atau komponen penginderaan jauh itu bisa kita klasifikasikan melalui ilustrasi gambar berikut ya. Jadi komponen di dalam inderaja itu ada yang paling penting adalah ada energi, ya, ada sumber energi, yang mana kalau dalam hal ini energi itu bisa berasal dari radiasi alami atau radiasi natural dari sinar matahari. Nah, ketika matahari ini memantulkan energinya atau gelombang elektromagnetiknya atau pancaran radiasi eh, gelombang warnanya, itu akan mengenai benda yang ada di permukaan bumi. Nah, benda yang ada di permukaan bumi itu sifatnya ada tiga. Ada yang dia menghamburkan berkas cahaya atau menghamburkan berkas elektromagnetik, memantulkan, terus kemudian ada juga yang meneruskan, ya, transform. Ada yang meneruskan, ada yang refleks, ada yang juga disperse. Nah, ketika energi matahari ini mengenai objek, maka sebagian energi yang dipantulkan kembali ke atmosfer itu nanti yang biasanya ditangkap sama si satelit. Ya, satelit itu tugasnya adalah menangkap refleksi dari si energi matahari yang mengenai objek, kemudian objek itu memantulkan kembali sebagian energi yang dikenai oleh objek tersebut. Nah, pantulan energi inilah yang direkam atau ditangkap oleh si satelit, ya, satelit. Nah, kalau yang modelnya seperti ini namanya sistem energi pasif, atau sensornya yang digunakan oleh si satelit adalah sensor pasif. Artinya dia hanya menangkap si pantulan atau refleksi energi yang sebenarnya tidak dia miliki sendiri. Jadi energinya itu berasal dari energi lain yang dalam hal ini adalah apa namanya, energi matahari. Nah, berbeda jika ada satu wahana atau satu alat yang dia bisa mengeluarkan energi sendiri. Jadi seolah-olah dia adalah alat yang
bisa menghasilkan energi sendiri seperti si matahari ini. Jadi kalau kasusnya seperti itu, maka dia disebut dengan sistem sensor aktif. Artinya dia bisa menghasilkan energi sendiri. Nah, energi yang dia hasilkan ini kemudian dia pantulkan atau dia tembakkan ke permukaan bumi untuk mengenai objek. Nah, setelah energi itu mengenai objek, maka prinsipnya sama. Ada yang sebagian disebarkan, ada yang hamburkan, ada yang sebagian direfleksikan, ada yang sebagian diteruskan. Nah, begitu si energi yang dari satelit ini mengenai objek, dia sebagian akan dipantulkan. Nah, yang dipantulkan itu nanti dia akan direkam oleh si satelit. Nah, ini adalah sistem aktif. Ya, jadi ada dua yang perlu kalian pahami yang penting dalam komponen inderaja ini adalah sifatnya dia pasif, sensornya atau wahananya atau energinya, atau dia sensornya aktif. Ya. Nah, begitu data direkam, baik yang dari sensor pasif ataupun sensor aktif, wahana pasif ataupun wahana aktif, energi pasif ataupun energi aktif, itu nanti data yang sudah berhasil direkam, itu nanti akan diteruskan atau ditransmisikan ke sinyal penerima atau ke antena penerima atau ke eh, database receiver atau penerima database. Ya, bisa ada di biasanya di gedung-gedung di permukaan bumi atau di darat. Nah, sehingga komponen yang ada di sini secara sederhana ini itu menggambarkan bahwa apa yang kalian lakukan di kuliah lapangan tadi sebenarnya sudah masuk kategori inderaja. Artinya apa? Di sana ada wahana, di sana ada toolsnya atau sensornya, kemudian di apa namanya ada penyimpanan datanya dan ada eh, apa namanya kita sebagai penggerak si wahana. Saya punya pertanyaan nih. Kalau misalnya kalian melakukan multi segmen fotografi, itu termasuk aktivitas inderaja pasif atau aktif? Ada yang bisa jawab nggak? Pasif, Pak. Iya, betul, pasif ya. Kenapa? Karena kamera itu kan tugasnya hanya merekam pantulan atau refleksi dari energi lain, ya nggak? Ya energinya ya dari cahaya di sekitarnya. Kalau cahaya di sekitarnya ya dari apa? Kalau kita di lapangan ya biasanya dari energi matahari. Makanya kualitas dari perekaman itu biasanya ditentukan oleh banyaknya berkas cahaya yang mengalami refleksi dari sebuah objek. Ya, kadang kita motret, oh kok burem, kadang kita motret kok redup gitu misalnya. Kadang kita motret kok terlalu cerah sehingga kulit berminyaknya sampai mengkilat kelihatan gitu. Itu artinya kalau dalam dunia fotografi ya, saya juga punya hobi fotografi, fotografi apa wildlife fotografi. Kalau fokus saya di fotografi burung, itu ada ilmu namanya apa exposure ya, ada shutter speed gitu-gitu kan, ada aperture itu yang biasanya tiga itu yang dimain-mainkan biar apa? Biar berkas cahaya yang masuk itu tidak over, tidak low atau tidak over dan juga tidak under tapi pas gitu proporsinya. Itu kalau yang suka main-main potret pasti paham apa namanya sistem dan proses itu. Sehingga kalau kita melakukan pemotretan multi segmen itu berarti kita masuk dalam kategori inderaja pasif. Nah, kita akan lebih jelas, kita akan lebih detailkan penjelasan dari komponen tersebut. Yang pertama adalah sumber energi, ya. Dari ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua ini sudah jelas bahwa sumber apa namanya
energi yang pertama ini adalah pasif karena dia sumbernya dari eh, pancaran energi matahari atau gelombang elektromagnetik matahari. Prosesnya adalah energi itu yang pertama mengenai objek, ya. Ketika energi itu mengenai objek, maka sebagian akan diteruskan, kemudian sebagian akan direfleksikan. Nah, gelombang atau energi yang direfleksikan itu akan ditangkap atau direkam oleh si satelit dengan sensor perekamannya. Kemudian satelit akan diteruskan atau data-data yang sudah direkam itu akan ditransmisikan atau akan diteruskan ke ground station atau apa namanya database receiver di permukaan bumi yang kemudian nanti data itu akan disimpan dalam apa namanya ruang-ruang penyimpanan yang lebih besar. Jadi itu yang sistem energi dan sensor pasif. Kemudian untuk yang ilustrasi yang kedua, ini si wahana itu atau si satelit itu dia memiliki satu komponen yang bisa memancarkan elektromagnetik sendiri, ya. Dia menembak gitu ke arah permukaan bumi ketika mengenai objek, lalu refleksinya direkam oleh si wahana, kemudian datanya dikirim ke ground station atau ke database receiver. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, kalau dari segi biaya, mahal yang aktif atau yang pasif? Yang aktif. Yang aktif. Ya, yang aktif lebih mahal ya, biayanya lebih mahal. Seperti yang pernah saya singgung ketika kita bareng-bareng menerbangkan apa namanya pesawat ini, kita kasih apa namanya satu alat namanya radar. Nah, radar itu adalah salah satu contoh dari sistem aktif yang kalau digunakan memang sangat sangat mahal. Nah, ini penjelasan definisinya ya. Sistem energi proses terbagi jadi dua, pasif aktif. Pasif menggunakan energi dari sumber lain, dalam hal ini adalah sinar matahari. Jadi kalau dalam inderaja tidak melulu menggunakan sinar matahari ya. Kalau dilalah pas mendung ya, terus kemudian sensor kita adalah sensor pasif, kita bisa menggunakan apa namanya sumber-sumber energi yang sudah kita temukan, apa misalnya lampu ya. Lampu itu bisa menjadi energi alternatif untuk sistem pasif. Tapi ya itu tadi, lampu yang kita hasilkan itu tidak sempurna energi matahari yang yang dipancarkan dari kosmik sana, dari luar angkasa. Meskipun jaraknya lebih dekat kita menggunakan lampu, tapi komposisi dari susunan elektromagnetiknya tidak tidak sebagus atau sesempurna ketika menggunakan matahari. Dengar-dengar Cina mau membuat matahari buatan itu ya, yang ya itu, tapi saya nggak ngikuti ya, yang sempat membaca sekilas saja bahwa Cina mau buat matahari buatan. Itu terus kemudian sistem aktif itu dari energi buatan seperti gelombang mikro atau elektromagnetik, sehingga energi yang diterima itu berbeda-beda di setiap lokasi. Kenapa bisa berbeda-beda? Itu begitu si apa namanya si sensor ini dia menembak, itu respon dari masing-masing objek itu akan berbeda-beda. Jadi ada objek yang dia tadi itu saya sampaikan menerima, memantulkan atau dia meneruskan. Itu tergantung dari karakteristik si benda. Atau kalau dalam bahasa pantulan gitu radiasi, refleksi, apa namanya transformasi itu kita kenal dengan istilah nilai albedo ya. Nilai albedo itu adalah nilai yang menunjukkan tingkat apa namanya respon dari si benda atau si objek di permukaan bumi untuk menerima gelombang elektromagnetik yang dipancarkan kepadanya. Itu adalah sumber energi. Ada pertanyaan tentang sumber energi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan di komponen yang kedua, yaitu atmosfer. Ya.
Di dalam atmosfer kita kenal terdapat berbagai jenis gas, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, helium, hidrogen, helium, yang mana kalau kita lihat data terkini yang disepakati oleh dunia saat ini bahwa nitrogen di atmosfer itu komposisinya paling besar, sekitar 78% by volume. Kemudian diikuti oksigen, ada argon yang kecil-kecil itu argon, karbon dioksida itu juga sebenarnya presentasinya relatif kecil. Kemudian neon, helium, kemudian metan, dan juga krypton, ada juga xeon. Jadi ada beberapa jenis gas komposisi atmosfer itu yang kecil-kecil, tapi yang gede-gede ini seperti oksigen dan juga eh, nitrogen. Pertanyaan saya, oksigen yang 20% di seluruh permukaan bumi itu kok bisa support makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ya? Gimana itu ceritanya? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya oksigennya kebalik, misalnya dibalik sama yang nitrogen misalnya, oksigennya jadi 78, nitrogennya hanya sekitar berapa tuh? 20%. Kira-kira apa yang terjadi? Tahu nggak? Konon katanya bumi zaman dulu tuh oksigennya tinggi ya, besar, banyak gitu. Makanya makhluk hidup zaman dulu itu katanya gede-gede kan ya, fisiknya. Itu karena buah juga gede-gede, itu juga katanya pengaruh keberadaan atau ketersediaan oksigen. Jadi saya pernah baca, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Itu yang jelas eh, evolusi bentuk tubuh atau morfologi tubuh, ya tubuh makhluk hidup yang berjalan melata ataupun yang makhluk hidup yang menghasilkan buah-buah itu konon katanya eh, besar atau kecilnya itu dipengaruhi oleh keberadaan oksigen. Ya, tapi ya nggak tahu benar apa enggak. Nah, molekul gas-gas yang saya singgung tadi atau saya sebutkan tadi itu mampu menyerap, kemudian memantulkan, dan juga mengirimkan radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal baik dari energi matahari ataupun dari sensor aktif yang dipancarkan oleh si wahana inderaja atau satelit misalnya. Nah, atmosfer ini merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Sehingga apa? Sehingga peran dari atmosfer ini adalah sebagai apa ya? Sebagai reflektor kalau di dalam pengukuran terestris itu. Jadi kalau kemarin sempat saya jelaskan alat namanya laser ya, laser ring finder itu alat ring finder yang mereknya Nikon itu hanya bisa mencapai eh, pengukuran paling panjang sekitar 650 meter. Nah, ketika ingin digunakan untuk mengukur lebih jauh, maka perlu namanya reflektor. Reflektor itu semacam kayak jaring-jaring apa ya, jaring-jaring tipis gitu, tapi ketika dia ditembak dia bisa memperkuat si berkas cahaya itu untuk lebih jauh lagi. Itu kurang lebih fungsi dari atmosfer di dalam inderaja itu adalah sebagai apa ya, eh, media yang mempengaruhi perjalanan si berkas energi atau gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya yang melaluinya yang berfungsi untuk mengidentifikasi objek-objek yang eh, objek-objek yang akan di inderaja atau yang akan diidentifikasi. Itu eh, fungsi dari atmosfer. Kalau misalnya kondisi dari gas-gas ini sedang ideal, maka hasil perekamannya juga bagus. Tapi kalau misalnya kondisi atmosfernya juga sedang tidak mendukung, maka proses perekaman atau proses pengambilan data inderaja pun juga akan terpengaruh.
itu komponen atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah interaksi yang terjadi antara energi dan objek. Ini maksudnya adalah contoh kita punya dua gambar yang di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Eh, Interaksi antara energi dan benda atau objek yang diamati itu dapat dilihat dari rona warna citra. Jadi warna citra itu menggambarkan apa namanya interaksi antara energi dan juga objek. Setiap objek memiliki sifat yang berbeda ketika memantulkan atau memancarkan energi ke sensor perekam. Ya, objek dengan reflektivitas tinggi, biasanya warna-warna cerah, ya putih, salju itu kan putih. Ini adalah puncak gunung api yang diselimuti oleh salju. Ya, salju itu biasanya sifatnya reflektivitasnya tinggi ya karena warnanya cerah putih, apalagi warna putih. Eh, Sehingga ketika nanti direkam oleh sensor perekam wahana itu akaliknya jika dalam kondisi apa namanya kondisi tidak reflektivitasnya rendah ya. Contohnya yang di sebelah kiri ini adalah salju, yang di sebelah kanan ini adalah gunung api Merapi ya, Merapi yang habis meletus ya. Kemudian ada tumpukan piroklastik dan juga material lahar. Jadi si lahar dan piroklastik ini dia sifatnya, karena kalau kita bicara piroklastik material atau material piroklastik hasil letusan itu kan sifatnya dia lebih ke menyerap sama meneruskan berkas cahaya, ya kan? Dari karakteristik si material piroklastik itu yang lepas-lepas, kemudian ada celah-celah di mana cahaya itu bisa menembus sampai ke bawah permukaan. Sehingga apa? Sehingga refleksinya pun juga refleksi yang redup gitu. Berbeda jika dengan kita ketika mengamati refleksi yang dihasilkan oleh salju. Komponen yang keempat adalah sensor dan wahana. Nah, ini sebenarnya nyambung sama yang sistem pasif dan juga sistem aktif tadi. Sensor merupakan perangkat pemantau yang dipasang pada wahana dan berfungsi untuk mendeteksi dan merekam tenaga elektromagnetik. Ya. Jadi sensor ini bisa bersifat pasif ataupun aktif. Kemudian untuk sensor aktif itu wahana inderaja atau penginderaan jauh itu menggunakan energi dari sensor itu sendiri. Contohnya adalah radar. Ini ada salah satu alat inderaja namanya radar Groundmaster 400 Alpha ini bisa memancarkan energi elektromagnetik sendiri dan juga bisa menerima pantulan dari elektromagnetik yang dia pancarkan. Yang kedua adalah sensor pasif, di mana instrumen gelombang elektromagnetik yang dirancang itu hanya untuk menerima atau mengukur atau merekam energi yang dipantulkan oleh sumber yang lain. Contoh yang ada di sini adalah satelit Landsat. Ini adalah Landsat 8 ya, Landsat 8. Landsat 8 ini adalah nama satelit yang berfungsi untuk melakukan perekaman data-data lahan di seluruh permukaan bumi ya. Ini citra Landsat ini sangat sangat berguna di bidang kehutanan, perkebunan ya, di bidang perencanaan wilayah. Ini citra satelit yang dihasilkan Landsat 8 ini sangat powerful di sana. Nah, ada juga spot ya, citra satelit spot, ALOS AFNIR, ALOS PALSAR, kemudian juga ada LISAT ya. Nama-nama ini mungkin belum familiar di telinga kalian, tapi nanti seiring berjalan waktu kita akan berkenalan lebih jauh dengan mereka. Itu adalah sensor dan wahana.
Komponen yang kelima adalah analisis data. Nah, jadi setelah data-data objek tadi direkam oleh si sensor, baik yang aktif ataupun yang pasif, ya, setelah direkam, ditransmisikan ke receiver database, ke markas penerima datanya, disimpan. Nah, data itu kemudian bisa diakses, lalu data itu kita lakukan analisis lebih jauh, ya, yang dalam hal ini komponennya adalah analisis data. Data itu bisa dianalisis atau diperoleh, informasi dari hasil perekaman citra satelit ini bisa kita lakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah analisis secara manual, dan yang kedua adalah analisis secara digital. Contoh yang analisis manual itu kita bisa melakukan interpretasi menggunakan alat namanya stereoskop. Ini alat ini seperti apa ya? Seperti binokuler. Di sini ada kaca reflektornya, kemudian ada prisma untuk menghasilkan apa ya? Menghasilkan gambar atau menghasilkan refleksi optik yang bersifat 3 dimensi. Jadi ketika kita meneropong lewat si alat stereoskop ini, maka dua citra eh, satelit yang ada di sebelah kanan dan kiri ini akan bergabung jadi satu. Ini kan dua ini, kanan sama kiri ini. Kanan sama kiri ini dua. Biasanya citra satelit yang difoto itu kalau misalnya ini arah pemotretannya misalnya 45 derajat, yang ini misalnya kebalikannya. 45 derajat itu ya berarti berapa? 270 derajat ya kebalikannya. Nah, ketika dia disandingkan, terus kemudian dilihat di bawah alat stereoskop ini, maka dia akan bergabung jadi satu dan kita seolah-olah lagi terbang di atas permukaan bumi melihat secara langsung objek itu menjadi tiga dimensi. Itu mana bukitnya, mana lembahnya itu kelihatan sangat jelas sekali. Ini dulu kalau saya praktikum ini di semester 2 atau kalau enggak semester 3 di mata kuliah penginderaan jauh itu 1 semester ya. Jadi teorinya 2 SKS, praktikumnya 1 SKS di laboratorium penginderaan jauh itu. Ini ada alat stereoskop ini. Ini ada cerita dulu saya waktu SMA kelas 3. Dosen SMA saya waktu ngajar ini penginderaan jauh ini, dosen geografi ya. Dosen geografi waktu ngajar penginderaan jauh ini sempat menjelaskan ini alat stereoskop ini. Dan kalau di Jogja waktu itu, waktu tahun 2003 saya sekolah SMA itu beliau bilang bahwa alat ini di Jogja hanya ada di geografi, di Fakultas Geografi di UGM. Terus saya waktu itu hanya dalam batin saya apa UGM gitu kan, alat-alat canggih semuanya di sana gitu. Tapi eh, malah saya masuk ke sana, kemudian saya ketika praktikum ini teringat, oh iya dulu saya pernah apa ya, saya pernah ngece dosen saya waktu waktu SMA dulu. Itu alat stereoskop dan sekarang tidak banyak yang menggunakan stereoskop ini karena stereoskop ini sekarang sudah banyak tergantikan oleh kehadiran software-software yang bisa membuat penampakan foto atau citra satelit digital ini menjadi lebih eh, hidup atau lebih 3 dimensi. Nah, sayangnya cara seperti ini nanti interpretasinya juga manual ya. Manual itu ya pakai spidol itu, pakai rapido itu biasanya nanti ditutupi pakai apa kertas bukan kertas plastik OHP lalu kita identifikasi secara manual. Ada juga yang teknik saat ini dilakukan itu adalah digital ya menggunakan bantuan software seperti contohnya adalah ENVI. Jadi kalau kita mau melakukan klasifikasi lebih jauh menggunakan citra satelit,
itu kita bisa menggunakan bantuan software ini untuk analisis citra yang hasil perekaman sensor wahana tadi dengan lebih mudah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan teknik manual. Baik, sampai di poin kelima ini, komponen kelima, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Siap. Sambil rebahan juga nggak apa-apa ya. Pagi ini biasanya masih lemes kan. Habis bangun tidur. Habis sahur tidur. Oke, saya lanjutkan di komponen keenam. Pengguna data atau user. Itu siapa? Orang dan atau lembaga atau institusi atau instansi ya yang menggunakan data hasil penginderaan jauh. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk berbagai macam bidang seperti yang paling awal kali menggunakan data penginderaan jauh untuk ngintip-ngintip ini kan sebenarnya militer. Ketika militer, jadi prinsipnya begini, semua hal yang dikembangkan, teknologi di bumi ini yang dikembangkan, ini tujuan yang pertama itu biasanya untuk militer. Nah, ketika ada inovasi teknologi baru, teknologi yang lama dilepas ke publik atau dilepas ke umum. Artinya apa? Artinya ketika kita mempelajari sebuah teknologi, misalnya GPS gitu, itu sebenarnya orang yang pertama kali atau institusi yang pertama kali menemukan GPS atau mengembangkan GPS itu pasti sudah memiliki teknologi yang jauh lebih canggih jika dibandingkan dengan GPS. Gitu loh, prinsip-prinsip yang awal-awal prinsip yang umum kita ketahui bahwa pasti ada teknologi yang lebih canggih ketika ada teknologi yang sudah di-share ke publik, itu ada di-share ke umum atau digunakan oleh umum misalnya. Seperti apa kalau sekarang teknologi assisted GPS di Android, di iPhone, itu pasti ada teknologi yang jauh lebih canggih lagi yang dimiliki oleh orang-orang elit sana yang kita nggak tahu dan itu sudah rahasia umum seperti itu bahwa teknologi itu awal kali diciptakan memang untuk keperluan militer. Kemudian untuk analisis demografi itu kaitannya dengan penduduk ya, jumlah kepadatan penduduk, kemudian pola persebaran penduduk ya. Kemudian di pertanian, nah pertanian ini saya singgung di sini ada dua gambar, ada keterangannya input sama output. Yang input ini warnanya masih random ya, masih random itu artinya masih ada yang ungu, orange, biru, sian, merah dan seterusnya ini. Sementara yang satu lagi yang output ini warnanya sudah terklasifikasi menjadi dua jenis saja, hijau sampai ke gradasi merah. Nah, ini adalah aplikasi untuk pertanian namanya NDVI, Normalized Different Vegetation Index. NDVI itu fungsinya adalah untuk mengidentifikasi salah satu fungsinya adalah untuk mengidentifikasi karakteristik vegetasi atau tumbuhan untuk mengidentifikasi kesehatan tumbuhan itu menggunakan teknik NDVI. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu NDVI. Untuk meteorologi, kemudian untuk klimatologi dan juga untuk kita di bidang kita untuk kegiatan pemetaan yang melibatkan komponen-komponen lingkungan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu aplikasi dari penginderaan jauh atau inderaja. Yang pertama aplikasinya kita jelaskan untuk pemantauan vegetasi atau vegetation monitoring. Jadi penginderaan jauh ini adalah teknologi modern yang bisa digunakan untuk memantau kondisi vegetasi. Tadi sempat saya singgung di slide sebelumnya. Apa itu pemantauan kondisi vegetasi? Pemantauan kondisi vegetasi di sini bisa kita
aplikasikan sebuah teknik namanya Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI. Nah, NDVI ini itu bisa mengidentifikasi jenis vegetasi, pola pertumbuhan vegetasi, dan kesehatan vegetasi. Ini bisa kita identifikasi menggunakan teknik NDVI ini. Nah, NDVI ini proses kerjanya gimana? Proses kerjanya adalah contoh. Kita punya citra Landsat, ya. Landsat itu yang ini. Citra Landsat 8 ini itu dia sistemnya sistem pasif. Sistem pasif yang merekam objek di permukaan bumi, terutama lahan ya. Terutama lahan. Nah, begitu si Landsat 8 tadi merekam, datanya kita ambil, data itu kita olah, masukkan ke dalam software namanya ENVI, ya, ENVI yang sempat saya singgung tadi. Nah, ketika kita masukkan ENVI, kita aplikasikan rumus dan tools tertentu, ya. Rumusnya adalah NDVI itu rumusnya NIR kurangi red per NIR ditambah red. Itu artinya apa? NIR itu gelombang cahaya near infrared atau inframerah dekat dikurangi cahaya gelombang cahaya merah dibagi dengan near infrared atau inframerah dekat ditambah dengan cahaya merah. Jadi kalau kita mengaplikasikan dua panjang gelombang ini, ya, dua panjang gelombang red dan juga near ini kita aplikasikan dalam algoritma atau apa namanya hitung-hitungan menggunakan rumus ini, maka akan ketemu nilai NDVI. Nilai NDVI ini itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya. Makin mendekati 1, maka bisa dikatakan bahwa vegetasi itu makin baik kondisinya. Ya, sedangkan kalau mendekati 0, maka vegetasi itu vegetasi yang kurang baik kondisinya atau tidak sehat, bisa dikatakan seperti itu. Jadi contoh nih misalnya, ada citra Landsat, masukkan ke ENVI kita menghitung rumus, ketemu nilai 0,14. Itu kan artinya dia dekat sama nilai NDVI 0. Berarti si vegetasi itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kebalikannya sekarang NDVI kita masukkan cahaya inframerah dekatnya, kita kurangi cahaya merah, kemudian cahaya inframerah dekat ditambah dengan cahaya merah, kemudian ketemu 0,72 yang mana mendekati nilai 1, maka bisa kita katakan, oh, si vegetasi itu, si aplikasi pertanian yang luas lahannya sangat lahannya sangat luas gitu ya, itu sangat membantu. Nah, terus kalau misalnya ya dari citra ini ya, dari citra output ini itu ada dua warna, yang warna hijau dan juga warna merah. Nah, yang warna merah itu artinya vegetasinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, ada beberapa spot yang warnanya merah ekstrim ini di pojok sini, kemudian yang segitiga ini, terus kemudian ada di bagian pojok kanan atas ini juga ada beberapa area yang medium, dia warnanya kuning. Kalau yang merah itu sudah bisa dipastikan bahwa si vegetasi itu sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik sajanya kenapa, Pak? Ya nggak tahu. Bisa jadi karena ada hama, atau bisa jadi ada suatu penyakit tanaman tertentu, atau bisa jadi kekurangan air, ya, karena airnya mengalami evaporasi, ya. Jadi dari sini kita bisa memantau, oh, lokasi ini perlu kita cek nih kesehatan si tumbuhannya. Ini kalau bisnis pertanian ini sangat signifikan ini aplikasinya, ya. Nanti kalau kita sekilas baik-baik saja ya, kalau dari cek di lapangan, tapi ternyata setelah dianalisis,
oh ternyata ini nggak baik-baik saja ini yang daerah segitiga merah ini. Kenapa diidentifikasi? Oh ternyata di situ banyak anunya, banyak hamanya, misalnya ada penyakit jamurnya misalnya yang membuat si vegetasi itu kehilangan hijau daunnya atau klorofilnya misalnya, atau kehilangan jumlah air yang ada di dalam daunnya atau di dalam tubuh vegetasi tersebut. Sehingga dari situ bisa kita lakukan mitigasi lebih awal, biar apa? Biar bisnis pertaniannya tidak rugi. Itu kalau di Amerika para petani itu sudah punya apa workstation di rumah masing-masing yang mereka punya skill untuk analisis data-data inderaja atau citra satelit yang memang sudah disediakan sama pemerintah sana, atau yang paling baru sekarang mereka bisa terbang menggunakan teknologi drone yang dipasang sensor perekaman inframerah dekat sama cahaya merah untuk mengidentifikasi kesehatan vegetasi. Di tempat kita sudah pakai belum kira-kira begini nih? Belum mungkin, Pak. Iya, mungkin di beberapa tempat sudah, tapi persentasenya kecil ya. Jadi kalau kalian besok mau setelah lulus, misalnya ada yang minat ke pertanian, ya bisa bisnis pertanian, ya bisa diaplikasikan pemantauan vegetasi atau tanaman pertanian kalian menggunakan teknik-teknik inderaja. Itu ya terkait dengan NDVI. Lebih jauh, NDVI ini bisa untuk menganalisis perubahan karakteristik vegetasi karena tadi kekeringan, penyakit, kemudian pembabatan hutan juga bisa. Data vegetasi merupakan informasi yang penting bagi perencanaan pertanian dan konservasi biodiversitas. Ini bermain-main di keanekaragaman hayati sama ekologi lingkungan itu biasanya banyak menggunakan atau mengaplikasikan citra satelit dengan teknik NDVI. Nah, selanjutnya ada aplikasi untuk pemantauan lingkungan. Pemantauan penutup lahan. Dari ilustrasi ini bisa kita lihat bahwa citra satelit atau hasil perekaman wahana satelit itu bisa kita gunakan untuk membantu kita mengidentifikasi penutup lahan. Mana yang pemukiman, mana yang hutan, mana yang tubuh air, kemudian mana yang jalan, dan seterusnya, mana yang sawah, itu bisa kita identifikasi dengan bantuan citra satelit. Nah, kalau tidak percaya, ya coba buka Google Map kalian, kalian zoom Google Map kalian itu, di situ kalian secara sangat mudah bisa mengidentifikasi mana sawah, mana bangunan rumah, mana jalan, kemudian mana hutan. Itu dengan manual indera penglihatan kita itu kita sudah bisa langsung mengidentifikasi ya. Kalau dulu itu masih perlu bantuan stereoskop, masih perlu bantuan cek lapangan dan seterusnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hasil dari perekaman citra satelit itu menjadi semakin detail, ya skalanya juga semakin besar. Ingat ya, skala kecil dan besar, skalanya juga semakin besar. Artinya informasi yang disajikan sangat detail. Kemudian ada istilah yang untuk menyebutkan kalau di citra satelit atau hasil perekaman penginderaan jauh itu bukan skala tapi resolusi ya. Resolusi pixel atau resolusi spasial. Jadi kalau untuk skala besar yang yang dihasilkan oleh penginderaan jauh itu namanya resolusi spasialnya tinggi ya, sangat tinggi bahkan. Jadi Google Map itu salah satu hasil dari perekaman citra maksar kalau nggak salah, atau QI atau QuickBird, nama satelit itu yang punya resolusi spasial sangat tinggi. Nah, untuk mempermudah kalian membayangkan apa itu resolusi spasial, itu gampangnya begini. Kalian punya HP Motorola atau Nokia, kalian dapat dapat
masa HP Symbian zaman dulu nggak ya? Yang atau kalian punya kamera dengan kualitas kamera kentang lah misalnya, dengan resolusi spasial yang nggak begitu baik atau kedalaman piksel yang nggak begitu baik dibandingkan dengan kamera DSLR yang punya eh, perekaman megapiksel, sensor megapiksel yang sangat tajam. Kalau kalian zoom, maka muka kalian yang difoto pakai resolusi rendah tadi akan pecah-pecah pada zoom tertentu. Tapi kalau menggunakan piksel yang bagus, megapiksel yang bagus, ketika di zoom sampai pori-porinya juga masih kelihatan. Itu ilustrasi dari resolusi spasial. Nah, di penutupan lahan ini juga sama ya. Eh, Semakin tinggi resolusi spasial, maka identifikasinya semakin detail. Yang tadinya kita hanya bisa mengidentifikasi penutup lahan, oh penutup lahan di sini bangunan, oh penutup lahan di sini sawah, oh penutup lahan di sini hutan. Tapi seiring dengan resolusi spasial yang tinggi, itu kita bisa mengidentifikasi jauh lebih detail. Dan yang tadinya dari hanya tutupan lahan, kita bisa mengidentifikasi, oh lahan terbangun itu apa sih? Oh ternyata lahan terbangun itu adalah area industri. Lahan terbangun itu adalah eh, perumahan. Lahan terbangun itu adalah komplek pemerintahan. Itu kita bisa mengidentifikasi dengan citra satelit yang memiliki resolusi yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya skalanya 25.000 diupgrade jadi 10.000, 10.000 diupgrade lagi menjadi 5.000. Itu aplikasi untuk penutup lahan. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan, informasi penutup lahan atau land cover atau penggunaan lahan atau land use yang akurat dan update itu penting ya dan sangat vital. Penginderaan jauh dapat memberikan data permukaan bumi dengan skala dan resolusi yang tinggi, skala yang besar dan resolusi yang tinggi. Data itu bisa digunakan untuk mempermudah dalam klasifikasi penutupan lahan, yang mana penting dalam perencanaan kota, pengelolaan penggunaan lahan, dan juga konservasi lahan. Nah, yang lain contohnya adalah untuk aplikasi analisis perubahan iklim. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada satu citra satelit ya. Citra satelit ini perannya dia adalah untuk menganalisis perubahan iklim, yang mana dalam hal ini indikasinya adalah kenaikan muka air laut ya. Yang lain juga seperti halnya mencairnya es kutub, peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, kemudian perubahan temperatur global, sehingga data penginderaan jauh ini bisa digunakan untuk prediksi, untuk memodelkan prediksi bagaimana kenaikan muka air laut itu terjadi sekitar 10 tahun lagi misalnya. Dia menggenang di area mana saja. Informasi penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim. Jadi ini adalah salah satu contoh citra satelit yang direkam selama kalau dalam ini keterangannya 50 tahun ya, itu menunjukkan bahwa Antartika apa namanya peninsula itu bagian yang menjorok ke laut Antartik itu terjadi kenaikan 2,5 derajat Celcius selama 50 tahun, sehingga apa? Sehingga ini garis pantainya si es cap ini berubah dari tahun ke tahun. Ini dari tahun berapa ini coba? Kita cek yang paling lama. Itu 1986 sampai 2022. 2002, sorry. 2002. Hampir berapa tuh? 20 tahunan lah ya. 20 tahunan. Itu terjadi perubahan. Kemudian aplikasi yang lain contohnya adalah aplikasi penilaian dampak lingkungan. Kalau kita mengenal namanya AMDAL atau ANDAL ya. Kita kan di Indonesia ada istilahnya AMDAL. Kalau di luar negeri namanya EIA, Environmental Impact Assessment. Nah, penginderaan jauh ini bisa memberikan informasi penting untuk kegiatan analisis dampak lingkungan.
ya, mulai dari informasi perubahan penggunaan lahan, kualitas air, kesehatan vegetasi tadi NDVI sebelum dan setelah kegiatan industri. Sehingga penginderaan jauh ini bisa memberikan informasi yang sifatnya objektif, terpercaya, up to date dari berbagai kegiatan manusia yang dilakukan dan dampaknya. Nah, contoh nih, ini adalah satu area di Papua sana, namanya Grasberg Mine, ini di puncak Karten di Jayawijaya sana. Jadi ini adalah citra Landsat 4 dan 5, yang atas ini direkam tahun 1989, yang bawah ini adalah tahun 2009. Yang atas ini kondisi sebelum ada kegiatan tambang Freeport di lokasi ini loh ya, karena lokasi tambang Freeport itu kan banyak di beberapa lokasi. Nah, tahun 2009 ini kita bisa melihat bersama-sama di sini sudah ada lubang besar ini. Ini adalah salah satu spot di Grasberg Mine-nya Freeport, tambang emas di sana di tahun 2009. Nah, kita bisa perhatikan selama kurang lebih 20 tahun dari 89 sampai 2009 ini apa namanya es abadi atau apa namanya lapisan es abadinya di Puncak Jaya itu selama 20 tahun sudah berkurang volumenya secara drastis. Nah, ini masih menjadi perdebatan. Ini kan kegiatan manusia nih, industri ini. Apakah kegiatan si Freeport menambang ini bisa mempengaruhi keberadaan es yang ada di sini atau tidak? Itu sampai sekarang masih jadi perdebatan karena urusannya kan sama cuan ya. Kalau urusannya sama cuan itu kan sensitif di sini. Kalau 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 menurut kalian gimana ini? Ada pengaruhnya atau nggak ada pengaruhnya? Atau pengurangan lapisan es itu hanya disebabkan perubahan iklim global yang saat ini juga menimpa banyak tempat di seluruh permukaan bumi. Kalau menurut pendapat kalian ada pengaruhnya ya kegiatan si Freeport ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Adanya di mana kalau menurut kalian? Menurut saya di lahan yang dijadikan tambang itu, Pak. Kan di sekitarnya masih ada kayak apa namanya warna hijau yang menandakan Oh ya, betul. Terus? ya mungkin dengan berkurangnya vegetasi terus adanya kadar apa namanya pencemar udara di sekitarnya yang bikin suhu sekitarnya mungkin jadi makin panas ya Pak. Mungkin mempengaruhi Ya. pencairan es. Iya, saya juga sependapat ya, meskipun kalangan internasional saya sana masih menuding climate change ini sebagai biang kerok si ice cap-nya Jayawijaya ini mencair atau berkurang. Tapi kalau kita mau belak-belakan jujur loh ya, aktivitas manusia ini kan seperti yang Mas siapa tadi? Pak. Ilham, Pak. Ya, Mas Ilham tadi sampaikan, kegiatan tambang itu kan pasti dia membuka lahan yang tadinya hijau menjadi terbuka atau tandus lah katakanlah. Nah, tadi sempat saya singgung namanya nilai albedo. Nilai albedo lahan yang hijau atau lahan yang tertutup vegetasi itu nilainya rendah. Kalau nilainya rendah, dia hubungannya sama pancaran energi yang diterima permukaan bumi karena terkena sinar matahari. Jadi simpelnya begini, ketika cahaya matahari itu memancar mengenai permukaan bumi yang nilai albedonya rendah ya atau nilai serapannya itu tinggi, maka yang terjadi kalor itu akan diredam ya nggak? Tapi sebaliknya, kalau si benda itu punya albedo yang tinggi, maka si benda itu cenderung akan memantulkan apa berkas energi yang diterima sama dia. Sehingga apa? Sehingga permukaannya jadi lebih panas. Lebih gampangnya adalah kalau kalian punya dua benda, yang satu pohon beringin, yang satu atap rumah dari apa ya yang panas ya, seng katakanlah. Itu kalau kalian ada di bawahnya atau di sekitarnya lebih sejuk yang beringin atau yang seng?
Beringin, Bapak. beringin. Artinya apa? Artinya dari logika sederhana begitu saja itu sebenarnya sudah sangat mudah. Begitu lahan itu terbuka, maka nilai albedonya tinggi, kemudian pancaran atau refleksi kalornya juga makin tinggi. Sehingga apa? Sehingga iklim mikro di sini atau kondisi temperatur mikro di sini pasti terpengaruh dari aktivitas ini. Belum lagi nanti kalau ditambah karbon monoksida dari transportasi mobil-mobil atau kendaraan tambang itu yang truknya aja yang kalian kalau pernah lihat truk tambang yang warnanya kuning bentuknya apa itu ya bentuknya lucu itu gede banget itu bannya aja sampai 2 kali orang dewasa itu jumlahnya ribuan hilir mudik dia menghasilkan emisi wis campur-campur lah jadi tapi ya siapa yang berani ngotak-atik di sini mungkin kalian nanti ada yang mau riset atau riset di apa ini kan masalah lingkungan juga ini lalu kan sebenarnya apa sih Pak nggak ada hubungannya juga mau esnya mencair atau nggak mencair juga kita masih tetap apa namanya nggak terdampak secara langsung ya mungkin itu pandangan kolot kita tapi bagi ekosistem yang mungkin hidup di es yang ada di apa di lapisan es di Kartens ini di Puncak Jaya ini itu ya akan terganggu. Contohnya dulu saya sempat baca kalau nggak anjing kambing ya. Jadi anjing atau kambing gunung gitu yang memang hanya bisa hidup di daerah yang dingin dan tinggi gini itu yang dulu konon katanya sudah punah itu kemarin sempat ditemukan kembali nggak lupa saya anjing atau kambing gitu ya. Nah, ketika habitat ekosistem mereka terganggu, itu kan kehidupan mereka juga terganggu. Nanti larinya arahnya ke konservasi sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya kita jadi nggak punya gunung yang punya esnya lagi itu ya. Mungkin. Tapi kalau secara dampak ekonomi ke kita juga nggak sebenarnya nggak terlalu signifikan. Esnya mau hilang, esnya mau masih ada itu toh pun juga kita tidak merasakan secara langsung. Tapi dari sini bisa kita perhatikan bersama-sama bahwa aktivitas manusia itu bisa mempengaruhi kondisi ekosistem di sekitarnya. Terus selanjutnya aplikasi pengelolaan sumber daya air. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada contoh 3 citra satelit yang menunjukkan variabel SST, klorofil A, dan juga total suspended solid. Ini bisa kita perhatikan nilai dari SST, klorofil A, TSS-nya itu masing-masing memiliki nilai yang bisa kita pantau. Ini air, ini perairan ya, bisa waduk, bisa sungai, ataupun pesisir, ataupun laut. Dari citra satelit ini ya kita tidak perlu langsung mengukur kayak saya dulu pakai multiparameter, pakai kapal, nyemplung itu enggak. Jadi citra satelit ini bisa membantu kita mempercepat identifikasi, mengukur parameter-parameter kualitas air di wilayah-wilayah perairan. Sehingga PJ di sini bisa mempercepat proses identifikasi parameter, sumber polutan juga bisa dianalisis lebih lanjut, kemudian muka air, kenaikan juga bisa dianalisis. Sehingga PJ ini memberikan informasi penting untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air secara efisien. Ya, jika dibandingkan harus terjun langsung ke lapangan untuk menghitung TSS misalnya, ini berapa jumlah titik sampel yang harus kita kumpulkan ini. Jadi kalau kita pakai citra satelit DEC gitu sudah langsung ketemu oh lokasi yang TSS-nya tinggi di mana, lokasi yang sedang di mana. Dari TSS itu kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut oh lokasi ini sedimentasinya proses sedimentasinya tinggi. Kenapa kok bisa sedimentasinya tinggi? Ternyata setelah dirunut ke arah darat, oh ternyata area daratnya berasosiasi dengan kebun sawit misalnya. Kebun sawit, curah hujan tinggi, sedimentasi pasti juga tinggi. Nah, bagaimana cara mengelola? Ya, ditutupi mulsa, ditutupi apa, vegetasi semak, dan seterusnya itu adalah bagian dari
aplikasi konservasi. Yang lain adalah untuk pengelolaan bencana. Ya, dalam pengelolaan bencana, kecepatan dan keakuratan informasi itu dapat menyelamatkan nyawa, itu poinnya ya, sehingga penginderaan jauh dapat memberikan data real time kebencanaan seperti banjir, genangan banjir sampai di mana saja, genangan tsunami sampai di mana saja, kebakaran hutan, merambat kemana saja, gempa bumi, dan juga badai. Badai itu pergerakannya di daerah mana sehingga bisa dimitigasi dengan baik. Baik untuk prediksi, pemantauan, dan mitigasi dampak dari kejadian bencana. Nah, terutama PJ ini bisa digunakan secara efisien ketika dalam tahap perencanaan dan pemulihan pasca bencana. Ya, ini tugasnya TL itu di sini. Jadi, preparedness step atau persiapan ataupun perencanaan ataupun recovery ketika pasca bencana itu TL itu ranahnya adalah di sini. Kemudian aplikasi pemantauan kualitas udara, ya. Pencemaran udara ini adalah momok ya, momok bagi kesehatan lingkungan. Siapa yang nggak butuh udara untuk bernapas ketika udara tercemar ya selesai sudah. Dapat memberikan informasi kualitas, ini itu kualitas udara seperti konsentrasi aerosol, karbon monoksida, ozon, sehingga bisa digunakan untuk prediksi dan juga mitigasi pencemaran udara bagi kesehatan manusia. Ini contoh dari aerosol pollution satellite imagery di Northern India dan juga Bangladesh. Ini bisa kita perhatikan bahwa lokasi-lokasi yang abu-abu ini itu partikulat debu yang mengambang-ambang di udara itu sangat signifikan. Nggak tahu dari mana, dari industri atau dari gurun. Nah, ini juga salah satu contoh, kita bisa lihat yang warna merah itu adalah debu, kemudian yang biru itu adalah salinitas tapi yang ada di udara yang sifatnya asam. Kemudian yang hijau itu adalah smoke atau asap. Kemudian yang putih itu adalah sulfat. Ini yang bahaya yang putih-putih itu ya, sulfat di udara itu bisa berbahaya. Nah, sehingga ingin saya sampaikan bahwa poin penting penginderaan jauh di lingkungan itu bisa diaplikasikan untuk berbagai bidang kajian ya. Dan PJ ini merupakan teknologi modern ya untuk mengukur dan mengumpulkan data informasi di permukaan bumi. Bisa untuk memantau dan mengumpulkan data skala besar, menjangkau area yang berbahaya, dan perekamannya pun juga bisa dilakukan dengan repeating waktu, itu multitemporal. Jadi hari ini merekam, merekam, besoknya lagi merekam, dan seterusnya merekam, bisa dibandingkan perubahannya dari waktu ke waktu. Sehingga PJ memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan. Kalau kita bandingkan sama yang sebelumnya, kita harus ke lokasi lapangan, ngeteng-ngeteng alat, dan sebagainya. Dengan penginderaan jauh ini, kita bisa mengefisienkan waktu dan juga keamanan kita. Misalnya survei di Kawah Merapi, kita cukup terbangkan drone, drone-nya merekam, kemudian datanya bisa kita olah. Kita bisa sambil menerbangkan drone di warung-warung kopi terdekat. Itu adalah salah satu keunggulan dari remote sensing jika dibandingkan dengan survei terestris atau survei menggunakan alat langsung seperti penjelasan saya di pertemuan sebelumnya. Tentu saja masing-masing cara ada plus minusnya ya. Kalau penginderaan jauh ini kalau interpretasinya nggak mantap ya kita masih harus mengidentifikasi kondisi lapangannya dengan cara sampling atau survei untuk memastikan bahwa apa yang kita amati itu memang benar interpretasinya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya terkait dengan penginderaan jauh. Ada yang mungkin ditanyakan sebelum saya tutup dan saya buatkan presensi? Baik, karena ini 3 kelas gabung jadi satu, nanti presensinya saya urutkan dari kelas B dulu ya. Saya buatkan kelas B, saya share barcode-nya, silakan presensi secepat mungkin, karena nanti yang antri di kelas berikutnya C dan juga D. Jadi nanti satu-satu kelas dulu ya. Saya buatkan presensinya, silakan apa namanya?
Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akan mulai buatkan presensinya dari kelas B dulu ya. Oke, ini untuk presensi yang kelas B ya. Silakan segera presensi karena yang teman yang lain masih pada antri. Nanti setelah itu ke kelas C dan juga kelas D. Baik, berarti sekalian saya tutup dulu ya. Nanti begitu kalian selesai presensi bisa langsung meninggalkan Zoom meeting ini. Kurang lebihnya untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam Mari, warahmatullahi wabarakatuh. mari.